Sahabat, ketemu lagi dengan saya, Ferdinand Hutahayan. Kali ini kita mau berbicara agak spesifik tentang pilkada yang baru kita lakukan kemarin. Saya memiliki penilaian tersendiri tentang pilkada yang baru saja kita lakukan. Bahwa ternyata pilkada ini hanya menjadi sebuah alat untuk melegitimasi kejahatan dalam demokrasi, keburukan dalam demokrasi, dan saya tidak menemukan sama sekali nilai-nilai kebaikan dalam demokrasi yang dipertontonkan selama proses pilkada ini berjalan. Mulai dari kampanye, debat, dan segala macamnya. Saya tidak menemukan nilai-nilai kebaikan di dalam demokrasi yang telah kita jalani ini. Saya justru menemukan hal-hal buruk. Hal-hal buruk itu yang menonjol dalam demokrasi kita. Saya tidak tahu apakah sahabat semua juga menyadari ini. Saya tidak tahu apakah teman-teman semua juga memperhatikan ini. Bagaimana demokrasi kita hanya dilingkupi seputar kampanye, bansos, 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 dan bansos. Pemberian uang dalam politik, uang dalam politik. Sebegitu menggiurkannya jabatan dan kekuasaan itu sehingga para calon-calon kepala daerah kita harus menempuh cara-cara yang ilegal, cara-cara yang barbar dan buruk. Kita melihat bagaimana beberapa hari kemarin calon gubernur di Bengkulu atau Lampung, yang kemudian ditangkap oleh KPK karena menyuruh anak buahnya mencairkan gaji untuk para honorer dan guru dan memotongnya untuk operasional pilkada. Ini adalah keburukan yang terjadi dalam negara kita. Saya melihat bahwa ini pendapat pribadi saya, bahwa pemilihan kepala daerah ini semua harus dihapuskan. Undang-undang tentang daerah, pemerintahan daerah harus dievaluasi, harus dirubah, harus direvisi. Undang-undang politik kita juga harus direvisi. Saya melihat bahwa tidak pentingnya lagi sekarang demokrasi untuk daerah ini dilakukan dalam bentuk pemilihan umum. Karena ini terlalu menghabiskan energi bagi masyarakat kita, mempertajam keributan, mempertajam konflik, yang membuat masyarakat kita tidak pernah lagi tenang sepanjang masa. Kita melihat media sosial kita diwarnai dengan segala macam keributan setiap hari tentang politik. Dari hari pagi sampai ke pagi lagi, semuanya terus keributan terjadi. Dan saya melihat manfaat dari pilkada ini tidak ada. Kita belum pernah menemukan pemimpin yang memang terpilih dan benar-benar mengabdi kepada rakyat. Sangat kecil sekali, ada mungkin hanya 0,1% atau 1%, tidak lebih. Karena masih ada orang baik di negara kita ini. Tetapi mayoritas yang terpilih ini saya lihat hanya untuk memperkaya diri, memperkaya kelompok, dan memperkaya para pihak-pihak yang berkontribusi dalam menyokong mereka selama demokrasi berlangsung. Ini yang harus kita evaluasi. Bagi saya mungkin ini adalah gagasan saya yang harus perlu menjadi pertimbangan. Harus kita kembalikan pemilihan kepala daerah ini kepada mekanisme yang lebih tertutup dan tidak sevulgar ini terbuka. Tapi memang kalau dipilih oleh presiden, cenderung presiden juga menyalahgunakan kewenangannya kemudian karena akan memilih kroni-kroninya untuk duduk menjadi gubernur atau kepala daerah di bawah. Diserahkan kepada DPRD, rakyat merasa cemburu karena dianggap hanya DPRD yang menikmati demokrasi itu. Ini negara kita menjadi kacau karena apa? Kita kehilangan keteladanan, kita kehilangan kejujuran, kita kehilangan pakem demokrasi. Kalau demokrasi itu adalah untuk kesejahteraan, tetapi demokrasi telah dirubah menjadi pesta untuk memperkaya diri. Inilah yang membuat kita rusak. Mekanisme apa lagi yang mau kita tempuh? Pemilihan langsung menjadi sangat buruk. Pemilihan tertutup terbatas di DPRD juga sangat buruk. Ditunjuk oleh kepala negara juga sangat buruk. Kita telah pernah melakoninya semua. Tetapi semua menjadi sangat buruk. Lantas kita mau memilih sistem yang mana lagi? Ini kembali kepada moral etika kita sebagai warga negara, moral etika para elit politik kita, moral etika para pemimpin-pemimpin kita di atas. Saya sangat prihatin ketika demokrasi kita ini menemui jalan buntu semua. Mulai dari ditunjuk presiden zaman Soeharto, dipilih oleh DPRD, sampai dipilih oleh rakyat. Semuanya sistem itu seharusnya bisa baik kalau kita masih memiliki standar moral kepemimpinan, teladan yang baik. Masalahnya, elit politik kita semua berlomba-lomba dengan kerakusannya, akhirnya kewenangan-kewenangan itu pasti selalu disalahgunakan. Cara apa lagi mau kita pilih sekarang? Ketika tiga cara itu buntu, dipilih presiden buntu, dipilih DPRD buntu, dipilih rakyat buntu, tidak menghasilkan pemimpin yang baik. Apalagi yang mau kita lakukan?
Inilah kita sebagai negara perlu mengevaluasi diri, perlu mengevaluasi sistem-sistem kita. Bagi saya tetap Indonesia harus direkonstruksi. Ini tidak bisa dibiarkan kalau kita masih ingin bangsa Indonesia ini berdiri tegak ke depan sebagai sebuah negara besar, negara demokrasi. Kecuali memang kita akan menjadi negara barbar yang bubar. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.